Bahwa ketika Tuhan bangkit, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Dia tidak terpisah dari kamu. Harus kamu pahami. Bahwa waktu dia pergi tidak meninggalkan kita. Dia tidak pergi meninggalkan murid-murid. Makanya waktu murid-murid ada di bawah dan melihat ke atas, malaikat datang. Apa yang kamu lihat? Dia yang hari ini terangkat ke surga, dia juga akan datang kembali seperti saat ini. Tapi kalau kamu mengerti bahwa pulangnya dia itu bukan menandakan berpisahnya kamu dengan dia. Tapi dia sudah mengalahkan dan menghancurkan seluruh batasan. Semua yang iblis coba untuk halangi kita berjumpa dengan dia. Tabir bait suci sudah dihancurkan, sudah dikoyak sehingga tidak ada batasan untuk kamu dengan Tuhan bisa bertemu. Kamu bisa bertemu kapanpun dan dimanapun dengan Tuhan. Itu yang harus dipahami. Dan yang kedua, waktu dia pergi ke sana, pergi ke rumahnya, dia tidak biarkan kamu sendiri. Ada banyak orang merasakan hidupnya sendiri. Karena sebenarnya dia tidak mengerti bahwa raja itu ada di dalam hidupnya. Bahwa satu kemuliaan besar itu ada di dalam hidupnya. Ingat, dia pergi bukan untuk berpisah. Tapi dia pergi untuk menyiapkan tempat bagi kamu. Ini yang perlu kamu tahu dan kamu taruh di dalam hatimu. Mengapa demikian? Bahwa kamu bisa berharap kepada apa yang menjanjikan. Abraham tidak bisa berharap kepada apa yang dia bisa lihat. Tidak bisa. Dia kondisinya sudah usia hampir 100 tahun. Sarah juga sudah mati haid. Dia tidak punya dasar untuk berharap. Tapi dia tetap berharap karena dia yakin. Yang mengutarakan janji bukan satu pribadi yang tidak bisa menggenapkan janji. Dia Allah yang sanggup dan mampu. Sekarang kamu punya dasar untuk berharap benar bahwa Yesus yang mati, bangkit, naik ke sorga. Kamu punya pengharapan yang nyata bahwa kamu juga akan turut ada di tempat dia di mana dia berada. Pandanganmu jangan hanya kamu arahkan buat sesuatu yang cepat habis saat ini. Sebab kerajaan Tuhan bukan tentang apa yang cepat habis saat ini. Ya, ini yang kamu harus pahami. Kalau dia cepat habis itu bukan kerajaan sorga. Kalau dia cepat habis itu bukan kerajaan sorga. Sebab segala sesuatu akan diuji oleh api. Bagaimana kehidupanmu di dalam Kristus. Semua yang sedang masuk dalam hidupmu akan diuji. Kalau itu emas, dia akan semakin murni. Tapi kalau segala sesuatu itu bukan dari surga atau dari yang ilahi, dia akan cepat lenyap dan terbakar habis. Dengar baik, apakah di dalam hidupmu kamu sedang membiarkan kerajaan sorga terjadi, atau kamu mengambil bahan-bahan baku dari kerajaan dunia untuk membangun hidupmu? Kamu perlu ngerti ini. Sebab waktu kamu mengambil semua nilai dunia untuk hidupmu, sekalipun kamu orang Kristen. Karena ada banyak orang Kristen tidak berdasarkan iman kepada Kristus. Hidup tidak berdasarkan kebenaran. Tapi mengambil seluruh bahan baku. Artinya apa? Nilai-nilai dunia dia ambil untuk membangun dirinya. Akhirnya ditemukanlah bahwa kerajaan yang ada dibangun di dalam hidupnya bukan kerajaan sorga. Yang waktu api datang menguji, hancur dan binasa semuanya. Tapi pastikan di dalam hidupmu, jangan biarkan dirimu dicemari oleh segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Hidup ini tentang kamir-mengkamiri. Waktu kamu ada di satu tempat, kamu mengkamiri atau kamu dikamiri. Hati-hati dengan ini. Sebab kerajaan sorga itu harus mengkamiri. Segala sesuatu, kamu ada di mana kamu sedang bawa kerajaan surga. Kamu ada di mana kamu membawa hadirat Tuhan yang kudus. Bukan kamu yang dikamiri oleh keadaan. Kalau kamu yang dikamiri oleh keadaan, berarti segala sesuatu yang kamu bangun buat hidupmu, itu semua bahan bakunya dari dunia. Karena dunia akan memanggil yang sejenis dengan dia. Kalau hatimu dan semua yang kamu bangun dalam hidupmu sejenis dengan dunia, maka itu yang akan datang dan memenuhi hidupmu. Karena kerajaan surga
Bukan soal apa yang kamu bisa lihat sekarang dan habis begitu saja. Tapi tentang kekekalan. Di mana kerajaan sorga menginvasi semuanya. Kalau kamu lihat kisah para rasul. Waktu murid-murid menerima Roh Kudus. Mereka diam ada di dalam Yerusalem. Di Yerusalem. Setelah hari ke-40 Tuhan menampakkan diri. Setelah itu 10 hari mereka menunggu. Menanti. Sampai tiba hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu hari raya panen. Saat itu. Dan di situ Roh Kudus tercurah. Seperti lidah-lidah api. Tahu setelah itu. Antara jarak kisah para rasul 2 sampai kisah para rasul 5. Itu bukan sebentar. Antara mereka menerima Roh Kudus. Sampai kepada kisah para rasul 5. Mereka dihadapkan ke mahkamah agama. Itu jaraknya beberapa tahun. Kamu bisa lihat. Bagaimana kerajaan surga menginvasi Yerusalem. Tapi selesai di Yerusalem penganiayaan datang. Stefanus dianiaya. Baru seluruh gereja jemaat Tuhan pergi menyebar. Ada satu bagian. Waktu aku baca satu buku. Tadi pagi aku sharing sama anak-anak sedikit. Aku baca satu buku. Terus tentang kisah di loteng Yerusalem itu. Orang Yahudi dari berbagai belahan dunia datang. Dan tahu apa yang mengejutkan. Salah satu negara di buku yang ditulis itu. Ternyata ada satu wanita. Yang dia melihat bagaimana Roh Kudus melawat orang-orang di loteng Yerusalem. Lalu dia di situ adalah termasuk yang bertobat. Waktu pemberitaan Petrus. 3.000 orang bertobat. Tahu apa yang terjadi? Dia kembali ke negaranya. Di mana negaranya? Georgia. Di Georgia. Dia menginjili raja, ratu. Bam! Satu bangsa. Terima Tuhan Yesus. Kalau kamu ngerti bahwa kerajaan surga tidak bisa dikamiri oleh hal dunia. Kalau begitu segala sesuatu yang ada di hidupmu, kamu bisa mengerti itu berasal dari mana. Kalau kamu pakai nilai dunia untuk bertumbuh, percayalah kamu tidak pernah bertumbuh. Sebab hanya kerajaan surga dan semua yang dari Tuhan yang ilahi yang membuat kamu tumbuh dan makin besar. Bahkan kekuatan yang di dalam ini akan mengkamiri banyak orang. Makanya tidak heran waktu kamu hadir di satu tempat ada yang terjadi. Kamu hadir di satu tempat ada kehidupan yang mengalir. Kamu ada di satu tempat ada kebenaran yang keluar. Baik itu menegur, baik itu menghardik, baik itu menguatkan. Karena kerajaan sorga tidak pernah dikamiri oleh apapun yang berasal dari luar dia. Sekarang perhatikan apa yang ada di dalam hidup. Supaya kamu mengerti. Aku tuliskan. Awal penyatuan. Kebangkitan. Kebangkitannya. Awal kehidupan. Dan kenaikannya. Awal penyediaan dan satu kebenaran. Waktu kamu melihat bahwa kematiannya adalah awal dari kamu dibawa menyatu dengan dia. Dengan pohon zaitun yang sejati itu. Kamu dibawa melekat dengan dia. Tapi setelah kamu melekat dengan dia. Di dalam kebangkitannya. Awal kehidupanmu dimulai. Sebab. Waktu kamu mati. Kamu belum hidup. Mati bersama Kristus artinya kamu belum hidup.
Belum hidup yang pertama. Hidupmu masih manusia lama. Kalau kamu belum mati dengan Kristus. Selagi Kristus ada, jaminan tetap ada. Karena Tuhan tidak bisa mati. Yang mati itu manusianya dia. Makanya waktu dia mati, tubuh manusianya yang mati. Dia bawa kamu menyatu dengan dia. Tapi setelah menyatu, dia bangkit, dia bawa kamu di dalam kebangkitannya. Di situ hidupmu dimulai. Di situ awal kehidupanmu dimulai. Dari mulai kebangkitannya. Setelah kebangkitannya baru ada kenaikan. Kenaikan itu adalah awal penyediaan dan jaminan. Buka. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Kita baca 2, 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapa juga ada tempat tinggal. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jangan gelisah hatimu. Firman Tuhan, jangan gelisah hatimu. Sederhana. Ini pesan buat kamu, kakak-kakak yang datang. Kamu harus tahu dan paham bahwa Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya atas hidup. Kamu kakak-kakak skripsi, kamu yang datang. Pesan buat dirimu, bahwa Tuhan bertanggung jawab buat hidupmu. Jangan pernah ragukan cinta dan kasih-Nya. Jangan pernah ragukan kekuatannya. Kamu harus melihat bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Dan kamu adalah ciptaan yang dimana Dia tinggal sekarang. Di dalam dirimu. Dia tidak tinggal lagi di tempat yang didirikan manusia. Kalau tempat ini kosong dan tidak ada yang menyembah Dia, Tuhan tidak ada di sini. Kalau di gereja tidak ada yang menyembah Dia, Tuhan tidak ada di gereja. Kalau di dalam hidupmu tidak pernah menyembah Dia, tidak pernah mengakui Dia, aku percaya bahwa Dia tidak ada di dalam hidupmu. Bagaimana cara kamu memperlakukan, menentukan seberapa besar Dia menyatakan dirinya buat hidupmu dan pelayananmu, buat keluargamu dan buat semua orang di sekeliling kamu. Dengar baik, jangan gelisah hatimu. Nah, kita lanjutin. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang pertama, kerajaan Allah disediakan buat kamu. Buat seluruh ciptaan yang mengaku Kristus Yesus Tuhan. Raja yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Raja. Tapi tempat bukan hanya tempat perhentian terakhir buat hidupmu. Tapi ini dia. Itu juga diartikan sebagai apa itu? Tempat perhentian. Tinggal berdiam. Inggrisnya dwelling. Gitu. Supaya kamu mengerti. Kalau Dia bicara tempat. Dia sedang menyediakan jalan. Untuk kamu masuk ke tempat itu. Jalannya apa? Dia sendiri, pribadinya. Supaya kamu mengerti hal ini. Bahwa waktu Dia menyatakan tempat buat kamu. Ada tempat. Dia sedang mau memberitakan bahwasannya apa? Ini tinggal tetap. Tinggal tetap bukan berarti kamu tidak terhubung dengan Dia. Kamu harus tetap terhubung dengan Dia. Dia sedang memberitakan buat kamu bahwa kerajaan Allah yang akan datang nanti bukan hanya soal tempat kamu berdiam di sana. Tapi soal pribadinya yang dimana kamu tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kamu. Ini tidak satu pihak. Ini tidak satu pihak. Tidak hanya Dia yang tinggal di dalam kamu. Tapi Dia sedang menyatakan kalau kamu nanti ada di tempatku, kamu bukan sebagai tamu. Kamu bukan sebagai orang asing dan pendatang. Tapi kamu sebagai ahli waris. Yang dimana aku ada di dalam kamu, kamu di dalam aku.
Kamu saling terhubung dan saling mendiami satu dengan yang lain. Hubungan yang seperti ini tidak didapat di dalam kerajaan dunia. Karena itu jangan kamu cari apa yang menyenangkan dagingmu. Kalau kamu mencari apa yang terus menyenangkan dagingmu, kerajaan Allah itu akan sangat jauh dari hatimu. Kamu tidak akan bisa memandang dari posisi otoritas yang dia sediakan. Kalau hatimu terlalu jauh dari kerajaan Tuhan. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Melainkan kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kalau hatimu menjauh dari kerajaan Allah. Apa yang terjadi? Kekeringan, kekosongan. Kering dan kosong membuat kamu tidak bisa menyatu dengan dia. Kering dan kosong membuat segala sesuatu yang ilahi, waktu ditabur di dalam hidupmu, iblis akan curi. Sebab waktu kamu kering dan kosong, kamu tidak akan mengerti satupun kebenaran firman buat hidupmu. Kamu bahkan tidak akan bisa merasakan Tuhan ada dan melawat kamu. Dengar baik. Waktu kerajaan Allah diberitakan buat kamu, kamu harus cari Tuhan gimana caranya supaya aku sampai di sana. Tuhan aku rindu. Tuhan aku mau. Yang dipikirkan bukan tentang apa yang sekarang. Tapi selalu dia bilang, pikirkan perkara yang di atas. Cari yang di atas. Semua tentang apa yang di atas. Semua tentang apa yang di atas. Sebab nilai yang di atas itu jauh lebih sempurna daripada yang apa yang ditawarkan yang di bawah. Makanya itu jangan arahkan pandanganmu kepada apa yang kamu bisa lihat dan rasa. Kalau kamu tidak pernah benar-benar mencari Kristus, dia akan tersembunyi buat hatimu. Padahal dia membuka dirinya untuk ditemui oleh siapapun. Tapi waktu kita tidak mencari dia, tidak sungguh-sungguh mencari dia, mencari kerajaannya, kebenaran itu akan selalu tertutup buat kamu. Kebenaran tidak akan tersingkap buat kamu. Dan seluruh yang Tuhan janjikan akan tertutup buat kamu. Dengar baik, pernah disampaikan di tempat ini. Bahwa Tuhan tidak memiliki apapun buat mereka yang tidak percaya. Sebab hanya di dalam percaya, seluruh yang Kristus miliki, kamu bisa miliki. Hanya demikian. Kalau dibilang kenaikannya awal, penyediaan dan jaminan. Dia menyediakan tempat. Tapi bukan hanya tempat. Tapi dia menyediakan relasi yang kudus bersama dengan dia. Itu tentang apa yang ada di atas. Tentang apa yang ada di atas. Terus bagaimana tentang apa yang ada di bawah, Kak? Bagaimana semua yang akan kita lewati. Kalau kamu melihat Alkitab. Kamu baca dari mulai Kisah Para Rasul. Atau kamu bisa baca dari mulai murid-murid diutus bersama dengan temannya yang lain berdua-dua. Dia bilang apa? Kerajaan Allah sudah dekat. Buka dulu. Matius 10. Matius 10 ayat 7 dan 8. Matius 10 ayat 7 dan 8. Baca. 2, 3. Pergilah. Begitulah orang mati, airkanlah orang dusta, ukirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu peganglah pula. Dengar baik. Kerajaan Allah sudah dekat. Apa yang mereka beritakan? Sedangkan Yesus belum mati. Yesus belum mati dan belum disalib. Apa yang mereka beritakan? Ini yang kamu harus mengerti. Waktu kamu hidup di dalam kebangkitan, di dalam kematian, kebangkitan, kenaikannya. Seperti yang Kak Oce sampaikan minggu lalu. Hidup yang diubah jadi baru itu. Tahu, bukan terpisah dari Kristus, melainkan menyatu dengan Kristus. Hidup yang baru. Bukan di luar Kristus, melainkan di dalam Kristus. Bukan mengejar Kristus, tapi mengikut Kristus. Bukan di depan Kristus, melainkan bersama Kristus. Hal ini, makanya nanti jangan kejar berkat.
hidupmu jangan kejar berkat. Kalau kamu kejar berkat, kamu tidak bisa ngikut Kristus. Tidak bisa. Apa yang murid-murid sampaikan kalau begitu? Kerajaan Allah sudah dekat. Sedangkan Kristus belum mati di situ. Tapi mereka sedang memproklamirkan satu. Apa itu? Bahwasannya otoritas kerajaan yang bukan dari dunia ini sudah datang ke dalam hidupmu. Mereka mengatakan itu. Kenapa? Mereka sedang mau mendeklar begini. Kalau kamu sakit, kamu miskin, kamu sengsara, kamu dirasuk roh jahat. Sekarang kerajaan Allah datang buat kamu. Apa yang dinyatakan? Kesembuhan, kelepasan, penyediaan, perubahan, restorasi semua disediakan. Artinya begini, seluruh kerajaan dunia yang selama ini memperbudak mereka dihancurkan dan dihabiskan waktu kerajaan Allah dideklar. Waktu kerajaan Allah dinyatakan, sekarang buat kamu ada otoritas yang baru. Otoritas yang lama dunia itu sudah tidak berlaku waktu Kristus datang. Sekarang adalah otoritas yang baru. Apa itu? Otoritas kerajaan Allah. Pemberitaan kerajaan Allah sudah dekat. Itu menandakan begini. Bahwa dia yang berkuasa mau supaya hidupmu diberikan sepenuhnya di dalam otoritasnya. Kehidupanmu yang sepenuhnya itu diatur oleh dia. Kehidupanmu yang dulu diperbudak oleh dosa dan dunia. Dipenuhi oleh kerajaannya. Makanya waktu pemberitaan kerajaan itu. Kingdom come but not yet. Kerajaan Allah datang, tetapi belum. Memang belum sempurna. Nanti waktu dia datang kedua kali, baru itu dinyatakan dengan sepenuhnya. Tapi ini yang kita lakukan. Waktu kerajaan Allah datang, berarti seluruh sistem dunia di dalam hidupmu diruntuhkan deh. Dihabiskan. Jangan pakai cara dunia. Jangan pakai cara yang lain. Karena waktu dia kembali nanti, dia datang menjemput kamu. Sebagai apa? Mempelai. Tapi kalau kamu tidak memakai pakaian mempelai, apa yang terjadi buat hidupmu? Pakaian itu bukan tentang bagaimana kamu bersolek berdandan dengan begitu baik. Tapi tentang bagaimana kebenaran itu melekat dalam hidupmu. Iman yang mempercantik kamu. Itu yang akan dipandang nanti. Waktu dia datang. Supaya kamu ngerti. Waktu kerajaan Allah datang. Berarti seluruh otoritas dunia dan dosa dalam hidupmu sedang digantikan dengan kerajaannya. Kerajaannya apa aja? Semua yang berasal dari Tuhan. Yang baik dan sempurna itu. Makanya waktu murid-murid pergi memberitakan. Kerajaan Allah sudah dekat. Dia bilang. Kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Apa? Otoritas yang sesungguhnya itu sedang datang ke dunia. Otoritas yang sebenarnya sedang menginvasi kamu. Berikan dirimu untuk bertobat. Berikan dirimu untuk dibaptis. Berikan dirimu untuk didamaikan dengan Allah. Itu. Inilah perihal kenapa dia pergi. Dia menyediakan tempat buat kamu. Bukan hanya tempat nanti kamu ada bersama dengan dia. Tapi dia menyediakan hubungan yang kamu tidak bisa peroleh dari dunia. Dengar baik. Kalau kamu masih punya pikiran seperti ini. Nanti kalau aku ke surga. Terus gimana ya? Pasti kamu pernah punya pikiran begini. Nanti kalau aku ke surga, bosan gak di sana ya? Terus gimana main game di dunia kemarin? Kayaknya kok lebih enak waktu di dunia. Aku tahu kamu pernah berpikir begitu. Kamu pernah punya pikiran, nanti di sana bosan gak ya? Bisa gak ya jalan-jalan? Bisa gak ya seperti ini dan seperti itu? Bisa gak ya melakukan seperti dulu waktu aku ada di dunia? Dengar baik, itu artinya hatimu sudah terikat sama dunia. Kerajaan Allah datang untuk memisahkan kamu dari dunia. Supaya sepenuhnya kamu cuma milik Kristus. Ini yang harus kamu mengerti. Kalau masih terikat dan kamu masih membayangkan. Kalau nanti di surga, aku nanti di dunia gimana ya? Apa ada nggak ya sesuatu yang bisa aku mainkan di sana? Supaya nggak bosan. Hatimu sudah terikat.
Pikiranmu sudah terikat. Kamu tidak memikirkan apa yang dari Tuhan. Kamu memikirkan apa yang dunia pikirkan. Makanya waktu kerajaan surga dinyatakan buat hidupmu, dia sedang mau memisahkan kamu dengan semua cinta dan ikatan dunia. Supaya sepenuhnya kerajaannya ada di dalam hidupmu. Kerajaan yang dinyatakan di dalam relasi kamu dengan Tuhan. Makanya gak heran kalau kamu mendengar kesaksian Dimas. Kamu mendengar pemberitaannya tadi. Bahwa kehadiran Tuhan itu adalah bukti nyata bahwa kerajaannya dinyatakan buat hidupmu. Kehidupan yang keluar dari hidupmu itu bukti kerajaannya dinyatakan dalam hidupmu. Kamu yang mengejar Tuhan dan menginginkan Tuhan, itu bukti bahwa kamu sedang dipisahkan dan dijauhkan dari seluruh kerajaan dunia. Jangan berpikir seperti dunia berpikir. Sebab apa yang Yesus nyatakan waktu dia diperhadapkan sama Pilatus. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Saat dia mengaku, apakah kamu raja? Kau sendiri yang mengatakannya. Tapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Sebab sistem dunia berbeda dengan apa yang Allah miliki. Kamu harus mengerti ini. Kalau kamu punya sistem kerajaan, kamu tidak akan diperbudak oleh dunia. Kamu tidak akan mengizinkan pikiran dan hatimu dicemari oleh apa yang membuat kamu jauh dari Tuhan. Kerajaan dunia hanya menyiksa dan memikat kamu. Dia akan terus memabukkan kamu dan menghancurkan kamu hari demi hari. Dia akan membuat kamu jauh dari Tuhan dan menenggelamkan kamu di dalam cintanya dia. Sampai kamu tidak bisa bernapas. Sampai kamu tidak punya kekuatan untuk bangkit. Sekarang, coba kamu lihat ke dalam dirimu. Selama kamu ada di kampus dan belajar kebenaran Tuhan. Sudah seberapa jauh kamu bertumbuh? Sudah berapa dalam kamu dengan Tuhan? Sudah berapa cinta dan kamu mengejar Tuhan sudah seberapa jauh? Atau jangan-jangan kamu sudah 4 semester, 5, 6, 7, 8 semester. Tapi hidupmu masih sama. Itu artinya sederhana deh. Bahwa dirimu masih dikamiri oleh apa yang berasal dari dunia. Sederhana. Karena waktu kamu punya pemikiran yang dari surga. Memikirkan perkara yang di atas. Semua yang berusaha mengikat kamu yang di bawah ini. Tidak penting. Seluruh hukum yang diberitakan dunia. Dengar baik. Waktu hukum Allah datang. Seluruh hukum dunia itu apa? Hukum rimba. Apalagi yang punya koneksi yang menang. Semuanya itu. Tidak. Tuhan di atas itu semua. Seluruh hukum-hukum dunia tidak berlaku bagi kerajaan surga. Ini yang harus kamu tahu. Waktu dia kembali ke sana, dia menyediakan tempat buat kamu. Dia pengen kamu menyatu dengan dia, ada bersama-sama dengan dia. Tapi kalau pikiranmu masih memikirkan, nanti di surga bisa gak aku main Mobile Legends-nya? Bisa gak aku main PUBG ya? Ada gak di sana ya? Gunung, aku mau daki gunung nih. Masih ada ingatan-ingatan lama. Jangan bilang, aduh tim bolaku ada di sana gak nanti ya? Jangan. Ya. Semua itu, kalau kamu masih memikirkan itu, hatimu terikat dengan dunia. Kamu terlalu lama main sama mereka. Terlalu lama. Dengar baik, sekali lagi. Kerajaan surga tidak bisa dikamiri oleh apapun. Kamu sebagai saluran harus mengkamiri banyak orang. Karena yang dari dalam itu harus mengalir aliran yang hidup. Itu kerajaan surga. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Baca, 2, 3. Jikalau kamu akan menuruti segala perintahku, aku akan meminta kepada Bapa supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu
dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepada kamu. Ini yang kedua, janji kepergiannya. Apa? Supaya penolong yang lain itu, yang sama sejenis dengan dia, Allah itu berdiam di dalam kamu. Ini yang aku maksudkan tadi. Bahwa waktu dia tinggal berdiam di dalam kamu, ini bukan hubungan satu pihak. Kamu harus terus bangun hubungan dengan Roh Kudus, deh. Jangan biarkan dirimu terpisah dengan Roh Kudus. Kamu sudah diajari banyak hal tentang Roh Kudus. Kebenaran bilang, sebab ia menyertai kamu, tetapi kamu mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Firman bilang begitu. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Dengar baik. Dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Kenapa bisa bilang kamu mengenal dia? Karena kalau kamu ngerti, waktu kamu menerima Kristus, Tuhan, Roh Kudus ada di dalam hatimu. Amin. Dia ada dan tinggal di dalam hatimu. Tapi kamu bayangin, dalam seluruh kehidupan kamu, kamu tidak pernah mengenal Roh Kudus. Apa bedanya kamu dengan dunia? Dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Pribadinya tidak berasal dari dunia. Tapi dunia mengenal kamu. Dunia tahu kamu karena kamu sejenis dengan dunia. Sebelum rohmu diperdamaikan dengan Tuhan. Sebelum manusia lamamu disalibkan oleh Kristus. Sebelum manusia lamamu mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Dunia masih mengenal kamu. Tapi waktu kamu sudah diperdamaikan, kamu tidak lagi sejenis dengan dunia. Tapi inilah yang jadi tantangan buat kamu. Kamu sudah mengenal Kristus, menerima dia. Tapi apakah kamu mengenal pribadi yang satu ini? Kalau kamu tidak mengenal dia, apa bedanya kamu dengan dunia? Dunia tidak lihat dia dan tidak kenal dia. Tapi kamu yang sudah di dalam Kristus, harusnya kamu mengenal dia. Ini bukan hubungan satu pihak. Dia selalu menjerit di dalam kamu. Untuk kamu perlakukan layaknya sebagai Tuhan. Bukan sebagai sesuatu pribadi yang berdiam di dalam kamu yang tidak berbuat apa-apa. Ini janji Tuhan, dia tidak biarkan kamu yatim piatu. Dia tidak biarkan kamu sendiri dalam segala hal. Kamu pergi kemana, dia ada di situ. Dengar baik, waktu kehidupan ada, sebelum kehidupan ada pun Tuhan sudah ada. Tapi waktu dia nyatakan kehidupan buat kamu, ya, tahu apa kata Mazmur? Kemana aku dapat pergi Tuhan? Menjauhi rohmu ke dunia orang mati. Ku buat kemahku di ujung bumi sana. Engkau ada Tuhan. Di dunia orang mati, engkau ada Tuhan. Kamu bayangin, kalau kamu ada di planet yang lain, selagi itu adalah kehidupan, kamu tidak pernah luput dari Yesus. Kamu tidak pernah luput dari pandangan dan matanya. Seluruh kehidupan yang ada di alam semesta di bawah kendali dan kuasanya. Tapi roh yang ada di dalam dia itu, dia khususkan buat kamu. Dia khususkan buat kamu supaya kamu selalu terhubung dengan dia. Itu kenapa waktu dia pergi, dia tidak biarkan kamu terputus dengan dia. Dia buat kamu selalu menyatu dengan dia. Tapi perlakuanlah yang menentukan. Bagaimana kamu memperlakukan dia. Dia tidak bersalah atas apapun yang terjadi buat hidupmu. Karena dia sudah melakukan semuanya buat hidupmu. Kamu yang harus mengerti bahwa kamu butuh Tuhan. Kamu harus mengerti bahwa kamu tidak bisa tanpa Tuhan. Roh Kudus ada di dalam hidupmu bukan hanya sebagai penolong. Bukan hanya sebagai penghibur. Bukan hanya itu. Tapi dia Allah yang tahu isi hati Allah. Siapa yang tahu isi hati Allah selain rohnya?
Supaya kamu tetap terhubung dan mengetahui apa yang berkenan buat dia. Kamu harus terhubung dengan rohnya. Supaya kamu mengerti apa isi hatinya. Itu kenapa tidak heran. Kalau dalam hidupmu banyak dari kamu yang tidak tahu apa tujuan kamu. Kamu buta arah, Dik. Kamu tidak tahu arah di mana. Kamu melihat ada banyak jalan dan banyak cabang di depan matamu. Tapi satu pun kamu tidak bisa menentukan mana yang benar buat aku. Mana yang aku harus jalani. Semua itu membuat kamu ragu. Semua itu membuat kamu bimbang dan kamu tidak mengerti. Bahkan setelah kamu selesai, kamu tidak punya pengharapan yang lebih besar. Tidak punya iman yang lebih besar. Aku akan jadi apa setelah ini? Kenapa? Karena kamu tidak terhubung benar-benar dengan dia. Kalau kamu tahu hati Bapa tentang hidupmu, kamu akan bersuka cita mengakhiri pertandingan kamu di kampus dengan baik. Kamu akan terus melakukan yang terbaik buat hidupmu selama kamu ada di kampus. Tapi kalau kamu masih melihat bahwa semuanya masih tertutup. Bahwa kamu masih bingung karena ada 4 jalan. Yang mana Tuhan yang benar? Yang mana yang harus kuambil? Jangan biarkan keputusanmu sendiri yang menentukan. Dia yang ada di dalam kamu. Terhubung dengan hati Bapa. Supaya kamu mengerti apa yang jadi kehendak Bapa buat kamu. Dalam pelayanan, dalam keluarga, kamu mencoba mengatasi semuanya sendiri. Kamu coba mengerjakan sendiri. Kamu berusaha berkenan dengan caramu sendiri. Kamu berusaha diterima dengan caramu sendiri. Tapi itu tidak membuahkan hasil apa-apa, kakak-kakak. Itu tidak membuat kamu makin dicintai Tuhan. Tidak. Kamu hanya akan letih dan capek dengan semua itu. Bertobatlah dan berbaliklah. Berhubunganlah dengan Roh Kudus. Cari dia. Berhubungan. Tanya dia yang di dalam kamu. Dia adalah pribadi yang paling kesepian. Kalau kamu bilang aku lonely. Enggak. Dia yang paling kesepian. Karena banyak orang yang dipenuhi oleh pribadinya. Tapi tidak pernah memperlakukan dia sebagai seorang pribadi. Ada banyak orang yang mati tanpa mengenal dia. Ada banyak orang yang pergi tanpa mengenal dia. Kalau orang saja benar-benar mengenal dia, dia akan bisa melihat seluruh kehidupan yang disediakan Allah. Pelayananmu, keluargamu, seluruh kesulitan yang mungkin akan kamu hadapi, kamu akan melihat dari cara yang beda. Dengar baik, ini hidup yang baru itu. Kamu bukan melihat dari bawah ke atas. Kamu melihat dari atas ke bawah. Kamu bukan mendeklar dari bawah ke atas. Tapi kamu mendeklar dari atas ke bawah. Segala sesuatu yang sudah dikatakan ya oleh Kristus. Itu harus kamu klaim dan terjadi buat hidupmu. Jangan biarkan kamu hidup tanpa mengenal dia dan mengenal karyanya. Kamu hidup di dalam semua kebuntuan, kematian. Semua kekosongan. Itu semua mempengaruhi hidupmu. Tapi waktu dia pergi ke sana, kamu sudah dibawa bersama dengan dia. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kamu ada di dalam dia. Berarti kamu juga ada di sebelah kanan Tuhan. Di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kamu harus melihat dari sudut pandang yang itu. Tapi kalau kamu tidak pernah melekat dengan Roh Kudus, bagaimana kamu mau disingkapkan kebenaran ini? Kalau kamu tidak menyatu dengan dia, bagaimana kamu mengerti kebenaran ini? Seluruh kebenaran ini adalah bagian-bagian dari kehidupan yang akan datang. Dari semuanya yang akan datang. Belajar bukan hanya melihat atau mengingini apa yang habis sekarang. Tuhan sudah banyak bilang, jangan kumpulkan harta di bumi. Kumpulkan harta di surga. Sebab ngengat yang karat tidak akan bisa menghabiskannya.
Dia selalu mengutarakan apa yang ada di atas. Berarti kalau pikiranmu belum sanggup, pikiran kita belum sanggup untuk membayangkan apa yang ada di atas sana. Minta Roh Kudus. Terhubung dengan Roh Kudus kamu akan bisa melihat cara pandang Tuhan buat kehidupan yang ada di atas. Tapi kalau tidak demikian, kamu akan terus menghabiskan waktumu melihat ke bawah. Melihat ke dirimu. Melihat ke kenyataan hidupmu. Dan tidak akan pernah ada perubahan. Sebab yang dari ataslah yang akan mengubah. Tidak pernah sesuatu yang dari bawah bisa mengubah kamu. Tidak bisa. Tapi harus yang dari atas. Yang dari atas. Amin. Ini yang perlu kamu ngerti, kesayangan Tuhan. Ya kakak-kakak. Jangan habiskan pengharapanmu buat sesuatu yang tidak berguna. Jangan habiskan pengharapanmu buat sesuatu yang tidak berguna. Oke, mungkin sampai di sini.